Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah kami kepada semuanya. Pak, kita berada di musola ini sudah berapa tahun? Berapa tahun ini berdiri? Dua tahun. Lama nih, tahunnya lebih. Ya. Sebelumnya puasa yang lalu ada nggak kuliah subuh? Ada juga. Berapa kali? 4 kali, alhamdulillah. Berarti kita meneruskan kebiasaan yang sudah ada pada masa yang lalu. Dalam Islam ada istilah program itu, ada yang al-muhafadzatu bil qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita memelihara sesuatu yang baik yang sudah berlalu, yang sudah pernah kita lakukan, dan kita melakukan yang baru yang lebih baik. Jadi mudah-mudahan program kita senantiasa terus meningkat, ya, meningkat menjadi lebih baik, dan jamaahnya juga semakin lebih banyak. Ibu-ibu di bawah banyak, saya nggak bisa melihat karena memang nggak ada TV-nya. Kalau saya bisa ngeliat ke bawah, saya pikirannya dukun nanti. Nggak bisa aja. Bu, ya di bawah denger nggak, Bu? Oh, nggak denger kitanya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita bersyukur kepada Allah, ya, kita bisa bermuajahah, bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan tentu ini adalah sebuah keistimewaan bagi kita, ya. Dan kita bisa lanjutkan kepada ta'lim, kita belajar ilmu. Kita alhamdulillah sekarang sudah ada di putaran kedua, ya, sudah semifinal ini. Ibarat kalau orang berlomba, kita berada masuk ke babak semifinal. Tentu di sini mungkin juga jamaahnya sudah semakin maju, ya, betul, maju. Yang maju apanya? Softnya semakin maju. Tadinya penuh mungkin sampai bawah, ya, nggak cukup mungkin sampai ada yang sampai di luar-luar. Tadi malam sampai berapa baris masih? Separuh? Cuma seperempat. Wah, ini semifinal masalahnya ya. Nah, nanti finalnya tinggal berapa? Jangan-jangan cuma 2 nanti. Kalau finalnya cuma sedikit, ya. Mudah-mudahan kita di fase di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah, ampunan Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, ya, Ramadan itu dibagi jadi 3. Kata beliau, ya, awwaluhu rahmatun, ya, wa awsatuhu maghfiratun,
wa akhiruhu 'idkum minan nar. Awalnya, dimulainya Ramadan itu 10 hari pertama kalau kita bagi kira-kira begitu, rahmat. Ya. Kita mendapatkan rahmat Allah. Karena dapat rahmat Allah, makanya banyak banget yang datang. Karena hampir semua bisa merasakan kasih sayang Allah itu. Nah, kemudian berikutnya maghfirah wa ausatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah ampunan Allah. Nah, sebagian sedikit. Dan yang terakhir nanti 10 hari terakhir itu idkum minan nar. Ini artinya apa sih sebenarnya? Artinya bahwa setiap kita yang bisa mencapai ya, idkum minan nar karena berkat Ramadan ini, itulah yang sukses. Ya. Yang sukses, yang menang. Yang dia berhak mendapatkan predikat ya, yang suci, yang bersih. Ya. Seperti orang yang baru dilahirkan, bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, dia bersih, suci, tidak ada dosa. Karena itu dia bebas dari neraka. Nah, tapi ini, bagaimana pernah saya sampaikan sebelum Ramadan kemarin, sebagai penghantar Ramadan, tarhib Ramadan, tidak semua orang bisa itu. Jadi yang berlomba sebenarnya diri kita sendiri. Ya. Kita sendiri berlomba-lomba ya, untuk bisa mencapai pembebasan dari api neraka itu seperti apa. Nah, orang yang mampu seperti itu, tentu ini masuk dalam kategori orang yang bisa menjalankan puasa dalam keadaan yang baik. Dalam pengertian, bukan sekedar tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan hubungan suami istri. Tapi lebih dari itu, mampu menjaga lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, perut kita, kaki kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kata Al-Ghazali sebagai puasa khusus. Ya. Lebih dari itu, kalau kita mampu untuk menjaga hati kita dan pikiran kita dari memikirkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling berat. Dan itu nampaknya bagi kita susah. Bagi kita. Kalau kita, emang kita. Lu kali-kali gitu. Kalau saya berat memang. Bapak-bapak mungkin ada yang bisa mencapai derajat. Kita berpikir tidak ada lagi kata suudzon ya, dalam dirinya. Buruk sangka tidak ada. Marah kepada orang lain tidak ada. Ya, hatinya. Hasud tidak ada. Nah, kadang-kadang kita ini masih ada terbesit dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ketika ada orang lain yang sedikit mencurigakan kita, hati kita timbul. Timbul apa? Timbul rasa curiga tadi itu dengan suudzon. Tuh, lihat tuh. Perhatiin. Awas. Nanti ada barang yang hilang. Nah, itu sudah masuk dalam kategori suudzon. Laki orang tengok di depan rumah orang, ngapain itu? Jangan-jangan itu mau maling. Nah, jadi kekhawatirannya berlebihan. Itu saja yang fase yang ketiga itu, tingkatan yang ketiga itu tidak dilakukan. Dan itu kan berat. Jadi kita masih ada aja. Ada orang lagi dekat dengan motor yang baru. Motornya baru, melihat hilang. Wah, jangan-jangan itu mau nyuri motor kita. Terus dipantau tuh. Padahal dia mau ngaca. Mau ngaca begini. Ngaca di depan kacanya. Kenapa? Atau dia pura-pura kelihatan orang, ngaca. Jangan-jangan dia mau ngambil motor. Suudzon seperti itu saja sudah tidak ada dalam hati. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
apa yang menjadi problem bagi kita dalam meningkatkan kualitas puasa kita di bulan Ramadan ini khususnya, kita adalah harus kembali kepada yang disebut dengan muraqabah. Nah, dalam Islam mungkin kita mengenal dengan istilah muraqabah dan muqarabah. Ya. Gandengannya biasanya dengan muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah artinya introspeksi diri, mawas diri, koreksi diri. Nah, ini lebih cenderung kepada pengertian yang mudah dipahami oleh banyak orang. Dalam kamus bahasa Indonesia, muhasabah itu diartikan sebagai melakukan koreksi. Jadi kita evaluasi, itu masuk dalam kategori namanya ya muhasabah. Kita hitung-hitung selama 10 hari, 11 hari, 12 hari besok ini. Sekarang ini sudah masuk hari keberapa? 12 kan? 10 hari sebelumnya yang sudah kita lakukan, kita sudah dapat apa? Ada sesuatu perubahankah pada diri kita? Ya. Saya sudah baca Quran berapa? Saya sudah sedekah berapa? Misalnya. Saya sudah sholat malam berapa? Adakah sholat lainnya, tarawihnya yang bolong misalnya? Nah ini 10 hari sebelumnya ini, yang sudah lewat ini, kita koreksi, adakah kekurangan-kekurangannya? Adakah yang belum maksimal? Berapa waktu mulai dari kita bangun tidur, lalu kita makan sahur, ya, lalu kita berangkat ke musola atau ke masjid, lalu kita membaca Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran, lalu kita bekerja untuk kepentingan memenuhi kebutuhan keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya. Berapa tidurnya kita? Berapa jam kita seharian tidur? Jangan-jangan dari pagi sampai tidur terus. Jadi yang meningkat apa? Tidurnya, jangan-jangan gitu. Nah, apa nggak boleh tidur puasa? Boleh. Kalau boleh, kenapa diomong-omongin kan gitu? Iya, tapi kan tidurnya aja ibadah. Naumus shaimi ibadatun katanya. Itu dalilnya katanya. Ya tidurnya orang puasa itu ibadah. Saya bertanya. Nah, kalau tidurnya saja ibadah, apalagi baca Qur'annya? Kan gitu. Tidur aja ibadah, apalagi aktivitas yang positif tentu memiliki nilai yang lebih. Nah, di sini ini namanya kita ini muhasabah. Muhasabah untuk apa? Untuk melakukan kita muqarabah. Nanti pada giliran kita bisa masuk kepada musyahadah. Ya. Muqarabah kita artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa wusul sampai kepada Allah. Dengan ibadah puasa itu, insya Allah kalau kita benar-benar bisa menghayati makna daripada puasa itu, kita akan bisa wusul sampai kepada Allah. Dengan muqarabah tadi itu. Nah, bagaimana agar supaya muqarabahnya kita tadi itu bisa lebih baik dan terus meningkat? Maka kita perlu ada namanya muraqabah. Nah, ini muraqabah itu apa? Muraqabah itu ya sikap hati kita, perasaan kita, pikiran kita ini merasa bahwa kita senantiasa mendapatkan perhatian, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah, seakan-akan kita bisa melihat Allah. Kalau paling tidak, kalau nggak bisa,
yakinlah bahwa Allah melihatku. Inilah dalam istilah pilar dalam Islam itu disebut dengan kata ihsan. Sebagaimana hadis Jibril, ya, ketika Jibril datang kepada Nabi tanya tentang 3 masalah khususnya, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Nah, ketika Jibril tanya kepada Rasulullah, "Ma huwal ihsan?" Kata Nabi, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu hubungannya kita dengan Allah khususnya. Apabila kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, maka yakinlah fa innahu yaraka. Allah melihat. Nah, ini bisa terinspirasi dari firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Kita perhatikan di sana ada firman Allah yang sering dibaca setiap kali kita mengadakan peringatan tahun baru Hijriah. Ustadz sering mensitir ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri ini melakukan koreksi, ya, tentang sesuatu yang sudah dilakukannya untuk kepentingan masa yang akan datang. Lighad. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Nah, inilah akhir ayat itulah yang kemudian bisa disimpulkan bahwa kalau Allah itu maha teliti, apa teliti? Berarti Allah senantiasa mengawasi kita sedetail-detailnya terhadap apa yang kita lakukan, maka disitulah kita punya keyakinan bahwa segala apa yang saya lakukan pasti diketahui oleh Allah. Ini ada CCTV-nya itu. Jadi CCTV-nya Allah itu luar biasa. Yang disebut Raqib dan Atid itu CCTV-nya. Nah, maka dalam surat Qaf itu ada sebutkan kan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tidaklah apa yang keluar dari mulut kita, ucapan kita, melainkan itu telah dicatat oleh malaikat raqib atau atid. Yang baik dicatat oleh raqib, yang tidak baik, yang buruk, yang jahat dicatat oleh atid. Itulah CCTV-nya. Karena itulah apa saja yang kita keluarkan dari mulut kita, mayal fidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidaklah yang keluar dari ucapan kita ini melainkan di sana dicatat oleh raqib dan atid. Nah, dengan keyakinan seperti itu, maka akan bisa membentuk pribadi kita, pribadi yang ikhlas, ya, yang ketika kita beribadah kepada Allah tidak menginginkan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ini hikmahnya. Karena apa? Buat apa kalau kita ibadah hanya sekedar untuk kepentingan makhluk? Kita ibadah itu kepentingan Allah. Dimanapun kita berada, kita dengan puasa ini, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, tidak akan siang-siang hari kemudian kita buka kulkas, kita ambil botol,
ya. Kemudian kita tuangkan airnya, ya. Dingin-dingin enak di siang hari, nggak akan dilakukan. Untuk minum, nggak akan. Ambil sirup, ya, nggak akan. Untuk diminum, nggak akan. Tidak akan dia melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasanya. Dari sisi lahiriah secara fikihnya. Dia pun kemudian akan terjaga matanya. Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Buat apa saya puasa capek-capek kalau mata saya jelalatan terus. Jadi setiap kali dia memandang wanita yang bukan muhrimnya, langsung dipalingkan pandangannya. Ya. Lebih dari itu, kalau dia bisa lebih menjaga hatinya, sedikit pun tidak menginginkan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Dan bahkan dia cenderung membatasi sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Dia tidak berlebih-lebihan di dalam sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Contoh, ya, mentang-mentang ya makan itu kalau puasa, nyiapin makanan untuk buka puasa itu berderet satu meja, apa aja ada. Jadi pagi udah ngumpulin. Nah, berpikir bagaimana dia menikmati hidangan di sore hari ketika dia berbuka, itu bagi tingkatan yang ketiga tadi itu tidak ada lagi. Dia biasa-biasa saja. Makan tidak menjadi tujuan utama, tidak menyebabkan dia itu kemudian kalau puasa semua dikumpulin. Ada kolak kolang-kaling, ada es cendol, semuanya ada. Ya. Kalau masakannya yang semuanya serba enak semua. Tidak menikmati kepuasan yang bersifat zahiriyah. Jadi tidak mengumbar nafsunya di saat dia berbuka. Akhirnya dia makan semua dimakan, perutnya sampai kekenyangan, mau berangkat tarawih berat, ya. Berat banget. Tarawih ya, apalagi 20 di sini. Ya, di sini berapa? 20. Itulah sebabnya makanya cepat maju. Yang 8 aja maju apalagi yang 20 gitu ya. Sekarang dulu ya makanya yang 20 sholatnya biasanya lebih cepat ya. Karena tadi itu menjaga jamaahnya jangan sampai itu cepat maju jamaah barisannya. Karena itu sholatnya biasanya lebih cepat. Ayatnya pendek-pendek. Nah, karena Pak ya memang tingkatannya sampai di situ, tingkatan kita sampai di situ. Mereka. Tapi ada orang yang benar-benar ya memiliki ghirah yang kuat dalam rangka memperbaiki dirinya agar dia bisa lebih dekat dengan Allah, lebih qarib dengan Allah, menjadi orang yang ulaikal muqarrabun, maka dia berusaha berlomba-lomba melakukan kebaikan dengan izin Allah. Nah, inilah yang nggak tahu di sini pernah saya sampaikan belum. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran itu, itulah yang menentukan tingkatan kita. Ya. Allah berfirman dalam surah Fatir itu, surah ke-35, ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Bagaimana sikap kita umat Nabi Muhammad, umat yang dipilih oleh Allah untuk diwarisi Al-Quran ini, disebutkan dalam ayat itu, thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu, Alkitab situ, maksudnya ada Al-Quranul Karim, alladzina astafaina, kepada orang yang kami pilih dari hambaku itu. Ya. Jadi kita ini masuk yang dipilih oleh Allah. Kita ini. Min ibadina, jadi hamba Allah.
Alkitab, Al-Quranul Karim tidak diwariskan kepada siapa-siapa, kecuali diwariskan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman terhadap adanya kitab Allah. Karena kita ini masuk dalam kategori orang yang walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Belakang ya. Tadi alladzi ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dalam surah Baqarah itu kan ada firman Allah itu, ayat yang ketiga. Ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini bagi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka yang akan bisa memanfaatkan Al-Quran ini sebagai petunjuk? Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang bisa menginfakkan hartanya dari sebagian harta yang direzekikan oleh Allah kepadanya. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu. Ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wa bil akhirati yuqinun, dan mereka yakin akan adanya hari akhir. Dialah kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka lah orang yang mendapatkan keberuntungan. Muflihun. Muflihun itu orangnya. Kerja namanya aflaha. Maka dalam surah Al-Mu'minun disebutkan qad aflahal mu'minun. Nah, itu rentetan apa yang ada di dalam surah Al-Mu'minun tadi itu juga yang terekam dalam surah Al-Baqarah itu. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita mau mengkaitkan, mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ya seperti itulah. Tipologinya manusia yang mendapatkan warisan Al-Quran itu menurut Al-Quran ada 3. Ya, tadi sebutkan ya dalam surah Fatir tadi itu apa yang dilakukan, apa yang disikapkan oleh setiap orang ini. Dia mensikapi Al-Quran seperti apa? Kata Allah, faminhum zalimul linafsi. Sebagian di antara mereka ada yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Ogah menerima Al-Quran. Dia zalim pada diri sendiri. Tidak mengindahkan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Dia tidak mengindahkan larangan-larangannya. Dia bersikap cuek, gak gubris. Kalau kan katakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Gak digubris. Khamr tetap dia tenggak, judi tetap dia lakukan. Apalagi sekarang ada judi online yang orang lain gak tahu bahwa dia sedang berjudi. Ya. Ada orang judi online sampai dia orang punya toko emas, habis itu, sampai juga punya utang. Untuk apa itu semua dilakukan? Nah, jadi ini pertama, zalimul linafsih, berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Zina itu haram, ya, bunuh itu haram dan seterusnya, nggak peduli, semua dilakukan. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Sebagian dari mereka ada yang pertengahan. Pertengahan itu apa? Ya, orang dia itu mensikapi Al-Quran, perintah sholat dia lakukan sholat. Ya. Zakat dia lakukan juga, tapi meskipun tidak penuh misalnya. Puasa dia lakukan, tapi asal-asalan. Ya. Banyak apa yang telah diperintahkan oleh Allah dia lakukan, tetapi juga banyak larangan Allah yang dia langgar. Apa? Kalau jualan masih nipu timbangan misalnya. Ya. Kalau nakar masih mengurangi takarannya. Ya. Kalau beli duku ya dia masih minta dilebihkan timbangannya. Ya, dia nyobain. Boleh enggak dia nyobain? Nyobain terus, nyobain terus.
Nyoba gak cuma satu. Karena boleh nyobain. Ya Allah. Nah, tapi kalau dia jual, yang di depan gede-gede, yang di belakang kecil-kecil. Kalau kita lagi beli, ya, kita diambilin itu yang depan sedikit, tapi yang belakang lebih banyak. Kalau kita enggak apa, yang lengah sedikit. Tadi saya lihat gede-gede ya, begitu nyampe rumah kecil-kecil banget nih. Masya Allah. Nah gitu, itu juga termasuk bai'ul gharar namanya. Nipu dia jualannya. Ya, beli apel ya. Beli apel ternyata di atas gede. Begitu masuk ke dalam sudah kadang dibayarin dia. Nah, apel yang gede cuma yang di atas doang, di bawahnya kecil semua. Beli mangga gitu. Ya, dikeranjangin. Dikeranjangin. Yang di atas, yang di luarnya bagus, tahunya di dalamnya bonyok. Itu termasuk namanya bai'ul gharar. Kalau dia satu karung beras atau satu karung ini, ya, yang di atasnya bagus, tahunya di bawahnya beras bulog. Yang udah buluk, bukan bulog. Udah bulukan berasnya. Nah itu nggak boleh. Itu namanya gharar. Kalau memang itu beras sudah bulukan, bilang bulukan. Ini udah lama beras ini, takut punya ya. Mau apa enggak? Terus terang begitu. Kalau zaman dulu suka jual beli sepeda itu, sepeda sudah udah cacat, udah pernah tabrakan gitu. Kemudian dilas lagi, dibalusin lagi, dicat baru. Nah, ini masih mulus ini. Ini belum pernah nabrak ini. Bilangnya begitu. Nah, ini juga termasuk penipuan. Jadi kalau memang kita jual kendaraan pernah nabrak misalnya, terus terang ngomong, ini kendaraan pernah nabrak. Saya jual segini, mau apa enggak? Kalau enggak mau ya enggak apa-apa, silahkan. Itu malah orang itu senang. Oh ya enggak apa-apa, yang penting masih enak kan. Enggak kena sasisnya kan. Ya kalau teman baca kalau nabrak cerempet-cerempet sih biasa aja. Misalnya begitu. Nah itu terus terang seperti itulah yang benar. Nah ini enggak. Ya tadi sholat sih sholat. Ya istilahnya apa? Sholatnya jalan, maksiat juga jalan. Maksiatnya jalan. Nah inilah disebut dengan kata Al-Quran wa minhum muqtasid. Pertengahan. Ya, orang seperti ini nanti bagaimana keadaan di akhirat? Orang gaduh-gaduh begitu. Kalau ibarat ayam belorok. Ayam belorok, nggak mulus, nggak putih, nggak hitam. Tapi campur, ada putih, ada hitam, ada coklat, ada kuning dan sebagainya. Nah, orang yang semacam itu nanti akan mendapatkan ya ampunan Allah atau siksa Allah, terserah. Banyakkan mana kebaikannya atau kejelekannya. Nah ini kita lihat aja. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik atau buruk semua akan diketahui. Dia akan melihat apa yang dilakukannya sendiri. Ya. Maka surat Al-Qari'ah berikutnya disebutkan di sana ya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, lebih banyak, lebih berat itu, misalnya jomplangnya itu berat. Ini kebaikan, ini kejelekan. Jelek gitu. Berarti banyak-banyak. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang penuh keridhaan. Diridhoi oleh Allah. Tapi kalau sebaliknya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka siapa orang yang timbangan amal kebaikannya lebih ringan daripada kejelekannya, maka dia berada dalam hawiyah. Dia dalam pokoknya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu yang disebut dengan hawiyah? Narun hamiyah. Neraka yang nyala. Neraka api yang mulat-mulat. Apa sih? Api yang menjilat-jilat itu namanya itu narun hamiyah. Itu apa? Jilatan api tadi itu akan mencari siapa yang ada di sini langsung mau ditangkap. Narun hamiyah. Na'udzubillah min dzalik. Maka
ulama berikan doa setelah baca surah itu biasanya, ya. Setelah narun hamiyah biasanya ada doanya di situ. Kalau orang lain biasanya pelan-pelan, ya. Dia minta apa? Diselamatkan dari itu. Jadi sikap kita itu kalau mendapatkan ayat yang begitu, kita minta berlindung. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Ya, kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan pemaafan, ya, dan juga kesejahteraan hidup. Kesehatan. Nah, ini para pendengar, seperti kita kalau habis baca surah At-Tin, ya. Itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Gimana jawabannya? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Itu jawaban-jawaban yang dicontohkan oleh para ulama kita. Ya. Ini Bapak sekalian. Yang kedua tadi. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan mereka ada yang bergegas-gegas, berlomba-lomba melakukan kebaikan dengan izin Allah. Jadi begitu dia mendengar ayat Al-Quran yang perintahkan wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, cepat-cepat menginfakkan hartanya sebelum datang kematiannya. Kenapa? Diberitakan wa'anfiqu, dan infakkanlah mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya salah seorang di antara kamu menghadapi kematiannya. Wa yaqula, kemudian dia mengatakan, Rabbi, wahai Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau memberikan kesempatan kepadaku barang sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas shalihin, maka aku akan bersedekah, aku akan jadi orang yang baik-baik. Itu kata orang yang menghadapi kematian. Penyesalan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh orang yang akan menghadapi kematian itu. Kemudian sikapnya, matanya netes, ya. Itu ingat itu. Punya itu simpanannya masih banyak. Ada simpanan emas. Depositonya masih banyak, belum sempat diberikan, tapi dia sudah menghadapi sakaratul maut. Ingat itu. Itu bakal menuntut itu. Itu banyak simpanan, ada simpanan perempuan juga. Bingung. Bagaimana itu nasibnya anak-anaknya? Karena dia nikah di bawah tangan. Ya, begitu dia selesai mati, datanglah orang. Banyak pentaziah-pentaziah yang satu itu dengan membawa anak kecil. Ya. Siapa itu? 2 anak yang dibawa itu. Menuntut itu. Ini siapa? Saya kok nggak kenal sama Mbak. Ini anaknya bapak-bapak ini yang meninggal. Bingung. Karena itu simpanannya. Rupanya dia sudah nikah lagi tapi nggak bilang sama istrinya. Istrinya kaget. Istrinya sekalian lagi itu semaput. Atau semaput tahu nggak ya? Pingsan. Geblak. Kenapa? Tahu ini ada ini. Madunya datang membawa 2 anak. Masya Allah. Ini kayak sinetron aja itu. Ada nggak yang gitu kira-kira? Ada nggak? Di mana? Di sini mah nggak ada ya? Nggak ada. Nah, khawatir gitu. Apa katanya? Tadi itu katanya, ya Allah, kasih saya tangguh sebentar saja, saya akan sedekah itu. Ya, fa'as-sadaqah. Wa akum minas shalihin, akan jadi orang soleh, orang baik-baik. Apa kata Allah? Ya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak memberikan kesempatan kepada siapapun sedikit pun, satu saat pun, kalau memang itu ajalnya sudah tiba. Ya udah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus bagaimana itu? Ya tergantung ahli warisnya. Mau nggak ahli warisnya itu menyisihkan sebagian untuk kepentingan orang tuanya misalnya. Kalau nggak mau, ya sudah kita bagi-bagi rata. Kita habisin oleh anak cucunya, habis. Dia nggak dapat apa-apa. Makanya kalau kita ditinggalkan oleh orang tua kita,
kita yakini dia itu pasti menyesal, tidak memberikan sedekahnya lebih banyak. Penyesalan itu pasti ada pada setiap orang yang menghadapi kematian. Maka kenapa yang dipilih oleh Allah dengan kata fa'as-sadaqah? Saya akan bersedekah. Iya, karena pertamanya pilihannya wa anfiqum marzaqnakum. Itu yang diingatkan oleh Allah dalam hal persoalan hubungannya dengan harta benda. Aku akan jadi orang soleh. Karena memang kebanyakan orang sering lupa itu. Kenapa? Harta itulah yang sebagai fitnah buat kita. Itu ayat itu ada dalam surah Al-Munafiqun yang sebelumnya, yang sering dibaca oleh para imam dalam sholat Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika hum khasirun. Hai orang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah harta bendamu ya menyebabkan kamu menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anak-anakmu. Jadi diingatkan oleh Allah sebelumnya memang. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Siapa yang melakukan itu kata Allah, wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu artinya apa? Menjadikan harta dan anak-anak yang lupa kepada Allah, fa ulaika humul khasirun. Maka mereka itulah orang yang bakalan rugi. Nah, ini ingat benar. Makanya tadi dalam surah Fatih sebutkan kalau orang itu sikapnya yang ketiga dari kelompok hamba Allah yang dipilih ini, sabiqum bil khairat biidznillah, mereka berlomba-lomba melakukan kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah ya keutamaan, kelebihan yang sangat besar dari Allah. Bapak-bapak dan Ibu serta saudara sekalian dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita karena jamnya sudah menunjukkan jam 6. Ya, kita surat Asy-Syura ya. Kita selesaikan sampai di sini. Mohon maaf segala kekurangannya, mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Berkatan buat kita. Saya kira nggak perlu kita tanya jawab ya, enggak saya. Cukup sekian, mudah-mudahan kita bisa bertemu di bulan April yang akan datang, mudah-mudahan. Ya, tapi setelah Lebaran ya, insya Allah kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita bisa menyelesaikan Ramadan kita ini dengan sempurna, sehingga kita bisa keluar Ramadan ini menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam kategori minal aidina wal faizin wal maqbulin ya. Mudah-mudahan kita masuk dalam orang-orang yang kembali kepada kesucian, kepada agama yang benar ya, dan kita termasuk orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Terlebihnya mohon maaf, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.